Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari materi Wirausaha Rekayasa Bidang Konversi Energi. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, diantaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sumber energi. Sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan salah satu bentuk energi yang terluas dalam pemakaian energi. Proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga tidak terlepas dengan kegiatan yang berkaitan dengan konversi energi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan berfungsi sebagai transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Mikroprosesor yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi industri menggunakan sensor yang dapat diekivalen dengan mata, pendengaran, hidung, lidah pada manusia. Sensor optik diekivalen dengan mata pada panca indera. Mikrofon ekivalen dengan pendengaran, hidung ekivalen dengan sensor gas, dan masih banyak ragam sensor yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan suatu proses pengendali otomatis, diantaranya seperti perhitungan jumlah barang produksi, pengisian botol, pintu otomatis yang menggunakan sensor-sensor fotoelektrik, konter. Berikut perencanaan usaha bidang konversi energi. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga. Macam-macam energi diantaranya terdiri dari energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat. Biogas juga sebagai sumber energi baru terbarukan yang bersih, diproduksi dari kotoran hewan atau manusia yang dicampur dengan air. Kemudian diaduk dan dimasukkan pada digester untuk menghasilkan gas bio. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi yang pertama, kedua, money, ketiga, material, keempat, machine, kelima, method, dan terakhir atau yang keenam, market. Perencanaan administrasi usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk atau komoditi apa yang akan diusahakan. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan standar kualitas produk, yang kedua, menilai kesesuaian produk dengan standar, dan yang ketiga, mengadakan tindakan koreksi. Keempat, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Produk bidang konversi energi masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan dapat dibasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, sistem produksi peralatan konversi energi. Aneka produk bidang konversi energi, yaitu kincir angin dan generator. Yang kedua, panel solar cell. Yang ketiga, mikrohidro.
Keempat, digester biogas kotoran sapi. Kelima, atau yang terakhir, alat pirolisis. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh, yaitu yang pertama, keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Kedua, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Ketiga, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. Dan keempat, menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Kelima, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk mendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil. Kemudian terakhir yaitu terciptanya lapangan pekerjaan di bagian sektor, mulai dari bahan arang, pirolisis, penumbukan dan pengayakan arang, pencampuran dengan perekat kanji, pengepresan atau pencetakan arang, pengeringan, produk arang briket, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya lagi menghitung titik impas atau break-even point, yaitu usaha. Peralatan konversi energi. Analisa usaha pembuatan arang briket menggunakan asumsi bahwa yang pertama, perhitungan produksi dilakukan per bulan. Yang kedua, hasil produksi per bulan 25 per hari. Dan ketiga, rendeman bahan atau tempurung terhadap arang 30%. Usia, ekonomis drum 12 bulan kapasitas 30 kg tempurung. Usia ekonomis alat cetak 6 bulan. Usia ekonomis tanpa penjemuran 6 bulan. Kemudian kita lanjut di strategi promosi produk peralatan konversi energi. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya yang pertama, tentukan target pasar. Yang kedua, tentukan tujuan promosi. Ketiga, buat isi pesan yang menarik. Keempat, pilih saran promosi dan buat anggaran promosi. Dan terakhir, laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Laporan dapat dibedakan menjadi ada laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, neraca. Dan keempat atau yang terakhir, laporan arus kas atau cash flow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.